Korlap demo bela Rizik di Tasikmalaya, serahkan diri, jangan kasih ampun. Ditulis oleh Sardi di stepword.com. Kita kembali ke aksi demo rusuh di Tasikmalaya. Pendemo meminta agar Rizik dibebaskan. Terjadi sedikit kerusuhan karena tuntutan mereka tidak ditanggapi. Terjadi bentrok dan 3 mobil dinas Polres Tasikmalaya dirusak karena menjadi target amukan massa. Kantor Kejaksaan Negeri Singaparna pun tak luput dari lemparan batu. Bahkan, seorang polisi mengalami luka di bagian tangan. Para pendemo yang berasal dari Tasikmalaya, Ciamis, dan Majalengka ini juga menyalakan kembang api dan melempari batu ke Kejari Singaparna dan petugas kepolisian yang berjaga. 31 orang diamankan dalam kerusuhan tersebut, tapi sebagian sudah dipulangkan ke rumahnya. Salah satunya adalah bocah berusia 12 tahun yang menangis setelah ibunya dapat menjemput ke kantor polisi. Dia mengaku berbohong, pamit pada ibunya untuk pergi mengaji tapi ikut demo. Hingga kini 4 orang ditetapkan menjadi tersangka. Itu karena koordinator lapangan atau Korlap berinisial H menyerahkan diri kepada polisi setelah dinyatakan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Dia diduga menjadi salah satu pelaku kerusuhan dalam unjuk rasa tersebut. H menyerahkan diri dengan diantar oleh ulama di tempat di mana dia dipesantrenkan. Dia menyampaikan kepada ulama di sana, kemudian ulama di sana menyerahkan ke Polres Tasikmalaya. H ini berperan sebagai koordinator lapangan saat unjuk rasa tersebut, sebagai provokator. Jadi, bisa dikatakan dia ini adalah dalang dari kerusuhan tersebut, kompor. Dengan begitu, para tersangka seluruhnya sudah lengkap, ada 4 orang, dan kini dalam perjalanan ke Mapolda Jawa Barat. Provokator seperti ini harusnya dihukum seberat-beratnya. Bahkan, netizen banyak yang menyumpahi agar orang ini mampus saja. Wajar sih, tiap kali pendukung Rizik demo entah kenapa minimal selalu ada cacian dengan kata-kata kasar. Bahkan tidak jarang sering berujung rusuh. Seolah tindakan ini sudah seperti prosedur standar tiap kali mau demo. Mungkin saja ada tips-tips yang sudah jadi panduan tiap kali demo. Teriak mirip orang kesurupan, caci maki menuntut sesuatu yang tidak jelas. Dan kalau tidak mendapat respon, lakukan aksi dorong-dorongan dengan aparat. Kalau masih belum membuahkan hasil, lempari batu atau botol atau benda lain, dan sulut kerusuhan. Kalau rusuh, silakan rusak barang apapun yang ada di sekitar. Mereka ini memang rusak. Ngaku beragama tapi kelakuan sangat jauh dari kaidah agama. Tampilan luar terlihat agamis dan alim, tapi di dalamnya beda lagi. Entah apa yang merasuki diri mereka sehingga nekat berbuat bodoh seperti itu. Bodoh karena sangat karang ketika ramai, dan ketika kena masalah dicari polisi, barulah panik tak bisa tidur nyenyak. Pilihannya cuma 2, melarikan diri dan bersembunyi, atau menyerahkan diri dengan gentleman. Perbuatan mereka sedikit banyak adalah cerminan dari junjungannya. Minimal mereka pasti meniru si imam besar. Namanya juga orang yang dipuja dan dielu-elukan. Pasti apa yang dia katakan, ucapkan, dan lakukan akan ditiru dan dijadikan parutan. Lebih gilanya lagi ada sebagian yang bahkan menyembah balihonya. Entah ajaran apa yang mereka ikuti. Makanya kali ini jangan lepaskan provokator ini dengan mudah. Tak ada unsur mendidik, kalau hanya dilepaskan atau selesai di permintaan maaf disertai materai, mereka tak akan jera kalau diperlakukan dengan cukup baik. Besok, bakal diulangi lagi kalau ada kesempatan. Karena mereka demo sudah menjadi ajang rusuh. Demo jadi ajang kesurupan massal dan bertindak anarkis. Terlihat jelas kalau emosi mereka itu labil dan tidak terkendali. Seolah ada bibit ledakan yang tak terlampiaskan, hanya bisa dikeluarkan saat sedang berdemo, miris, tapi itulah kenyataan pahitnya. Saat demo, saat itulah topeng asli mereka diperlihatkan. Emosi meledak dan dilampiaskan membabi buta. Sekedar usul saja. Kalau mereka mau seperti itu, silakan beri mereka panggung, asalkan kirim saja ke luar negeri ke gurun sana. Agar kita bisa saksikan apakah mereka masih bisa segila itu. Mereka tidak layak tinggal di sini apalagi bikin rusuh. Mereka harus disingkirkan, diberantas sampai tak tersisa demi keutuhan NKRI. Enak aja, main rusak benda dan fasilitas orang lain. Tak ada kata ampun, mereka harus disikat. Bagaimana menurut Anda? Habib Rizik bakal diperiksa Densus 88. Novel Bamukmin, saya murid tertua IBHRS. Wakil Sekjen Persaudaraan Alumni PA 212 Novel Bamukmin meyakini Habib Rizik Syihab atau alias HRS tidak terlibat dalam kasus Mumun. Hal ini sekaligus menyikapi rencana penyidik Densus 88 anti teror yang hendak memeriksa Habib Rizik di kasus dugaan yang menjerat Mumun. Saya pribadi boleh dikatakan murid tertua dari IBHRS atau Imam Besar Habib Rizik Syihab.
jauh sebelum ada FBI dan sampai saat ini tidak ada pemahaman atau yang diajarkan HRS untuk toleransi terhadap orang khususnya di Indonesia, kata Novel Bamukmin ketika dikonfirmasi pada Kamis 15 Juli kemarin. Novel Bamukmin pun berharap penyidik bisa mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam pemeriksaan Habib Rizik terkait kasus dugaan yang melibatkan Mumun. Dalam asas hukum harus selalu dikedepankan praduga tak bersalah, apalagi dalam dugaan tindakan tersebut, kata Novel. Sebelumnya, Kabag Penum Div Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan mengatakan, berkas perkara Mumun dinyatakan belum lengkap oleh jaksa atau P19. Menurut jaksa, untuk melengkapi berkas tersebut, penyidik perlu memeriksa Habib Rizik Syihab. Petunjuknya, penyidik harus melengkapi pemeriksaan, antara lain pemeriksaan saksi-saksi tambahan, diantaranya adalah saksi HRS atau Habib Rizik Syihab, ujar Ramadan. Tidak hanya itu, saksi-saksi lain yang telah ditahan di Rutan Cikeas juga bakal diperiksa terkait dugaan kasus Mumun. Tentunya setelah menerima petunjuk dari JPU, maka tugas dari penyidik adalah melakukan pemenuhan terhadap P19 tersebut. Khususnya alat bukti material, antara lain pemeriksaan saksi-saksi tambahan. Katanya, hayo, Rizik mau diperiksa. Ini memang sudah diprediksi baik oleh saya sendiri maupun oleh pengacara Rizik. Mumun dan Rizik sangat dekat. Kalau Mumun diperiksa, pasti Rizik akan diperiksa bagaimanapun caranya. Penasaran dengan nasib Rizik terkait kasus ini? Bisa saja dia lolos dan hanya jadi saksi. Bisa juga dia terindikasi terlibat dan menjadi makin terjepit. Yang jelas, Rizik tidak akan hidup tenang dalam waktu lama. Kasusnya menumpuk. Kasus lainnya masih belum diusut ulang. Belum apa-apa sudah harus dipenjara 4 tahun. Kalau sampai Rizik juga dinyatakan terlibat, waduh, ini bakal jadi masalah besar. Suram banget hidup Rizik saat ini. Tapi tidak apa-apa deh. Rizik memang pantas mendapatkannya biar tahu rasa Tuharang. Perbuatannya sudah meresahkan dan membuat banyak kerusakan. Belum lagi, orang-orang yang berhasil dia pengaruhi hingga berubah jadi pendukung kasar dan tidak bermoral. Lihat saja demo rusuh di Tasikmalaya baru-baru ini. Rusuh dan 3 mobil dirusak pendukung Rizik. Orang-orang tak bermoral tapi sok suci. Beratlah. Kalau saja nanti Rizik, misalnya nih, terindikasi terlibat, ini bakal jadi hadiah tambahan yang sangat maknyus sekali. Ini orang memang sudah keterlaluan dan kurang ajar di luar batas kewajaran. Di balik statusnya yang dianggap sebagai ulama, tokoh agama, atau imam besar, tersembunyi sebuah perilaku yang sangat meresahkan bagi negara ini. Memprovokasi, memaki dengan kata kasar, mendoakan seseorang dengan sangat mengerikan, menekan pihak lain melalui pengerahan massa, menentang pemerintah, presiden pun dicaci. Pantaskah disebut tokoh agama? Lebih mirip preman malah. Mengaku dizalimi dengan bersembunyi di balik jargon kriminalisasi ulama. Padahal banyak orang lebih percaya dia ini kriminal yang diulamakan. Dengan statusnya ini banyak orang terbuai. Dengan bumbu agama, pendukungnya dihasut dan dipengaruhi sehingga melenceng dari tujuan sebenarnya. Kalau bicara air minum pasti teringat Aqua. Bicara mie instan, paling langsung sebut Indomie. Bicara obat nyamuk, pasti tidak bisa melupakan Baygon. Brandingnya merek ini berhasil. Kalau bicara soal pendukung Rizik, pasti kalian akan langsung sebut gerombolan bergaya preman yang sering bikin rusuh, suka rahasia, dan sweeping senak jidat. Bermain kasar, kadang persekusi dan intimidasi lawannya. Ini takdir mereka yang sulit diubah. Lagi pula, mereka tidak pernah mau berubah dan merasa paling benar dengan segala kebobrokan dan kegoblokannya. Maka dari itu, demi kebaikan dan ketentraman negara ini, Rizik dan gerombolannya harus diberantas sampai habis tak tersisa. Hukuman 4 tahun untuk Rizik tidak akan bikin dia jera. Usut semua kasusnya dan berikan hukuman berlapis. Pendukungnya lebih mudah lagi dibereskan saat ini. Sikat saja. Mereka ini ibarat parasit atau sampah yang selalu berbuat onar. Jangan kasih kendor, gas terus.